out. 9. Suspects have stolen a Jesuit medical ambulance heading southbound on Imperial. Gak pakai banyak bacot, langsung aja kita masuk film actionnya untuk baku hantam. Di awal film kita akan langsung diperlihatkan adegan perampokan yang terjadi di sebuah bank. Go, go, go! Oh, shit! Are you guys? Fuck! Fucking like fuck! Setelah kejadian itu, para polisi beserta petugas medis yang bernama Ellie dan juga Daisy datang ke sana untuk membawa korban yang terluka. Scene lalu berpindah kepada James sang jagoan yang sedang membawa sebuah boneka untuk Ellie anaknya. Dia menanyakan pada Camilla tentang keberadaan Ellie. Akan tetapi mantan istrinya itu tidak peduli lagi dengan James karena dia menelantarkan Ellie pada saat masih kecil karena kesibukannya menjadi seorang detektif. She doesn't want to talk to you. Just, you leave the bear. I'll make sure she gets it. Malam harinya, Nico, pemimpin dari para detektif di kota itu, memberikan ucapan terima kasih bagi para polisi yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Dia akan mentraktir semua orang yang ada di bar itu untuk mengenang petugas Rebecca dan juga petugas Edgar, karena mereka telah gugur saat menjalankan tugas. Officer Flanagan and Officer Cortez. Tak lama berselang, dua petugas medis kepolisian, Daisy dan juga Ellie datang ke tempat itu. Terlihat Daisy yang mencoba untuk berkenalan dengan dua orang detektif, akan tetapi dia ditolak mentah-mentah. Daisy yang kecewa pun mengeluarkan kata-kata kasar kepada mereka, hingga akhirnya terjadilah kericuhan dan Daisy pun dikeluarkan dari bar tersebut. Baseball bat. Daisy pun diantar pulang oleh Ellie ke rumahnya. Mereka pun berbincang-bincang dengan santai, namun Daisy dan juga Ellie yang sudah terpengaruh minuman memutuskan untuk saling beradu mekanik. They're never gonna let us back in there. Keesokan harinya, Daisy mengunjungi ayahnya di panti asuhan. Dia melihat sang ayah yang sedang mendamaikan dua orang anak yang baru saja berkelahi. Daisy merasa khawatir dengan ayahnya yang bekerja seorang diri demi menjalankan panti asuhan ini, karena pemerintah tidak memberikan dana lebih kepada sang ayah untuk mengurus panti asuhan tersebut. Daisy yang mendengar itu pun merasa kasihan pada sang ayah. Namun saat ini ia belum bisa berbuat apa-apa. Your mother would turn on her grave, she said. Saat kembali ke kantor, Daisy pun dipanggil oleh atasannya. Atasannya berkata jika ada laporan saksi dari perampokan di Bank Boston bahwa Daisy menolak untuk memberikan bantuan medis kepada salah satu perampok. Tak hanya itu, dia juga melanggar protokol dengan tidak membawa korban secara aman. Daisy yang tak terima kembali marah kepada atasannya ini hingga akhirnya ia dikeluarkan dari petugas medis kepolisian. Triage. This isn't a war zone. Daisy yang kecewa karena kerja kerasnya tidak dihargai oleh atasannya pun memutuskan untuk mencuri seragam polisi yang tewas kemarin. Ia akan merencanakan sebuah perampokan pada salah satu bank yang berada di kota Boston. Daisy pun mulai mengintai rekan-rekannya yang berada di kantor polisi. Dia sedang mencari tahu kelemahan mereka.
Scene pun kemudian berpindah kepada James yang sedang menghadap atasannya. Dia ditugaskan untuk menangani kasus pencurian perlengkapan polisi yang saat ini meresahkan masyarakat. Menurut James, jika saja di ruangan itu ada kamera CCTV, dia akan mengetahui pelaku sebenarnya. Namun sayang, di tempat Daisy bekerja tidak terpasang kamera CCTV dikarenakan privasi rumah sakit yang tidak boleh diperlihatkan. Sang atasan pun menyuruh James untuk segera menyelidiki juga menangkap pelakunya. May be free, but your ass still belongs to the department. A good cop doesn't sleep well. Kita kembali kepada Daisy yang kini ia mulai melancarkan aksinya di salah satu bank terbesar yang ada di kota itu. Seseorang yang mencurigai Daisy karena dia berpenampilan tidak layak untuk menjadi seorang polisi. Tapi untungnya Daisy berhasil mengelak dan akan memasuki berangkas di bank tersebut dengan alasan pemeriksaan rutin. Yeah. Miss Kotowski. Yeah. Takes all my strength to keep the lights on here. Pada saat Daisy akan pergi, tiba-tiba seorang wanita meminta bantuan. Wanita itu mengira Daisy adalah petugas kepolisian yang asli. Dia meminta Daisy untuk menolong suaminya dikeroyok oleh para preman. Setelah itu, Daisy pun memeriksa mereka satu persatu, akan tetapi salah satunya malah memberontak. To remain silent. Anything. Get on your knees and kiss the ground. Kiss the ground. Saat Daisy berada di rumah, dia didatangi oleh Ellie. Ellie menceritakan kalau ia mendengar kabar jika ada orang yang berseragam polisi menembak 4 pria. Ellie belum mengetahui jika Daisy lah pelakunya. Daisy pun mencoba untuk menenangkan Ellie. I'm sorry you feel that way. Daisy yang gelisah mendengar kabar tersebut memutuskan menghampiri ayahnya. Dia ingin bekerja sama menghancurkan kota dengan merampok seluruh bank yang ada di kota Boston. Dia berjanji akan membuka jalan masuk menuju bank untuk anak buahnya. Tentu saja mereka setuju dengan rencana brilian dari Daisy itu. Mereka pun lalu bersiap dengan senjata yang mereka miliki. We live in a society. Di sisi lain, James dan juga Nico sedang bertugas. Mereka melihat sekelompok orang yang akan menggunakan petasan. Ternyata di kota itu petasan tidak diperbolehkan karena akan mengganggu kenyamanan masyarakat. Lalu Nico menghampirinya dan juga menakut-nakuti mereka dengan menyalakan salah satu petasan itu. Scene pun kembali berpindah di mana terlihat Camilla dan juga Ellie yang sedang berbincang-bincang terkait ayahnya James yang selalu khawatir dengan keadaan Ellie pada saat dia bertugas di lapangan. Di situ, ibunya meminta Ellie menyebut James sebagai ayah kandungnya karena dia ingin sekali bertemu serta menanyakan hubungan Ellie dan juga Daisy. Akan tetapi, Ellie malah mengajak ibunya untuk bersenang-senang dan melupakan permasalahan yang terjadi. Okay. You are your father's child. Esokan harinya terlihat Daisy akan melancarkan aksinya. Dia pun memasuki sebuah bank dengan kedua temannya. Akan tetapi mereka dihalangi oleh 2 orang penjaga. Hey, there's 2 back there. Fucking let me inside. Open up. Open it up. Tak lama kemudian, alarm bank pun berbunyi. Terlihat James dan juga Nico segera menuju lokasi dibantu oleh beberapa tim SWAT yang menggunakan helikopter. Terlihat kawanan perampok dengan santainya mengambil semua uang yang berada di berangkas. Saat semua unit polisi telah tiba di lokasi, seorang saksi mengatakan jika ada 3 orang yang masuk ke dalam bank dan salah satunya menggunakan seragam polisi. Akhirnya, Daisy pun menyerang mereka semua dari atap bank tersebut. There's a fire, there's a fire. Hey, get down! One, second out. Night. Para
Para polisi pun tumbang setelah ditembak menggunakan pelontar granat oleh Daisy. Para polisi pun semakin marah dan terus menembakinya. Saat keadaan semakin kacau, dengan santainya Daisy melewati semua polisi. Dia berpura-pura terluka dan dibawa oleh temannya keluar. Akhirnya tim SWAT pun datang lalu menyisir tempat itu. Tapi Daisy berhasil mencuri mobil ambulan dan membawa Ellie sebagai sandranya. Safe, I'll be fine. Helikopter dan kawanan polisi yang didukung tim SWAT mengejar mereka. Terlihat James yang marah karena anaknya Ellie dijadikan sandra. Dia pun langsung menembaki mobil yang dibajak oleh komplotan Daisy. Salah satu perampok yang bernama Box akhirnya tertembakkan dari helikopter. Melihat itu, temannya sangat ketakutan dan pada akhirnya James menyuruh Nico mendekati mobil ambulan karena dia berencana untuk masuk dan menyelamatkan putrinya. Tanpa diduga, salah satu mobil polisi datang menghadang laju kawanan perampok. Daisy pun membawa Ellie sebagai tameng agar tidak tertembak oleh para polisi. Karena banyaknya warga yang sedang mengadakan upacara di lapangan membuat susah semua polisi untuk menangkap tersangka. James yang melihat anaknya tertangkap pun berusaha mendapatkannya kembali. Akan tetapi Daisy tidak mudah diajak bicara dan terus menyandera Ellie. Drop the fucking gun! Menurut Daisy, jika rencananya telah gagal karena ulah dari James, dia juga menyalahkan kepolisian karena menganggapnya sebagai penjahat. Padahal dia sudah memberikan semuanya pada pemerintah. Tapi yang diterima malah cacian dan juga penghinaan. Yo, you're just a Sicario with a badge. You think that I would have been the best cop in this city. being an asshole. Pada akhirnya, Daisy pun tumbang ditembak oleh James. Dan akhirnya, alur cerita film ini pun usai. I'm a good guy. Tell them I'm a good